Tiket komplek. Bener-bener ya owner kita yang satu ini. Luar biasa banget, aneh banget. Kita malah disuruh ngaso dulu guys. Tapi pada seneng sih kayaknya. Iya, supaya ini gak usah disensor aja ya. Itu kayak baru kayak gitu udah langsung Ica cepetan, ini belum mau makan siang. Ya Allah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Diary. Setelah kemarin kedatangan langsung ownernya, nah sekarang aku punya tamu yang lebih spesial lagi loh dari yang kemarin. Kayaknya lebih spesial yang sekarang nih, lebih istimewa lagi nih. Lebih lebih kocak sih kayaknya ini dari tadi, soalnya udah berulang-ulang nih tagnya. Terus juga ini tuh yang paling aktif banget nih kalau di kantor, yang paling ceria banget deh pokoknya. Ini ada Kak Ica dari tim R&D. Halo Kak Ica. Halo Juli, halo semuanya. Gimana perasaannya Kak Ica diundang podcast? Aku pengen ketawa terus. Ketawa aja ya. Kita relaxan aja. Relaxan, apa itu relaxan? Nah, Kak Ica kan katanya di sini tuh udah paling lama banget ya, paling senior banget nih katanya nih, udah paling apa ya namanya? Sesepuh ya? Ya, sesepuhnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Ica tuh gabungnya di Kids Diary itu dari kapan Kak Ica? Aku tuh mulai gabung di Kids Diary itu dari tahun 2017. Wah, udah lumayan ya. Udah 6 tahun di sini. Ya ampun, udah 6 tahun ya. Udah dikit lagi udah suhu banget sih, 6 tahun ini udah lama banget ya. Makanya disebutnya paling senior nih, sesepuh banget deh pokoknya di Kids Diary ini. Nah, terus Kak Ica nih tahu Kids Diary itu dari mana? Apa dari nyari-nyari loker? Apa dari temen kah? Enggak sih, jadi kebetulan pas aku kuliah, aku sekelas sama teman aku itu. Kencengan. Kak Ica kan ya suaranya ya. Iya, jadi awalnya itu saat aku kuliah, aku tuh diajakin sama teman aku. Jadi dia tuh ngomong tuh pas lagi kuliah tuh, kamu mau nggak kerja bareng sama kita? Jadi kebetulan teman aku tuh ada 2 di situ. Jadi diajakin kita nanti kerja bareng di online shop pakaian anak. Terus di situ kan karena aku juga belum pernah ada pengalaman kerja, jadi di situ aku kayak masih agak bingung sih. Terus di daerah mana? Terus aku tanya di Bukit Dago gitu kan. Terus akhirnya yaudah nanti aku coba tanyain ke orang tua aku dulu gitu kan, karena aku juga di situ kan masih sambil kuliah. Akhirnya pas aku udah bilang sama orang tua aku oke, yaudah aku setuju lah untuk mau kerja di situ. Dan akhirnya aku interview sama Arif dan Bu Meti. Di situ aku juga ada kandidat lain sih, kebetulan pas saat itu. Jadi tapi alhamdulillahnya aku yang diterima setelah aku nunggu sekitar 2-3 minggu deh kalau nggak salah. Terus aku di chat lagi sama Bu Meti untuk aku join di Kids Diary gitu awalnya. Sampai sekarang ya udah nikah. Alhamdulillah. Nah, itu tapi Pak kan jadi Pak nih kayak gitu kemarin. Nah, Kak Ica kan udah 6 tahun ya. Nah, terus juga pas masuk ke sini itu sambil kuliah. Nah, itu emang lagi awal masuk kuliah, apa udah di tengah-tengah, apa udah di akhir kuliah? Aku itu pas lagi di semester 4. Di semester 4 itu aku mulai kerja. Sebenarnya nggak tahu juga sih awalnya itu aku ambil kuliah itu yang reguler B. Aku kebetulan kuliah di Universitas Pamulang. Ayo, mana anak Unpam? Unpam. Jadi nggak tahu ya, mungkin itu juga jalan kali ya. Misal aku tuh ambil reguler B itu kelas malam. Sebenarnya aku juga di situ kan belum ada kerja, tapi kenapa aku harus ambil malam gitu kan? Cuman awalnya itu karena aku tuh males kuliah siang. Kaget. Iya, sebenarnya awalnya itu. Cuman pas semester 4 itu aku diajakin kerja dan akunya juga mungkin ya udah oke deh buat tambah pengalaman. Jadi ya udah alhamdulillah bisa sampai sekarang deh jadinya. Alhamdulillah. Bisa nggak? Ya enggak dong, Coba enak tahu banget di sini pengalaman ya. Semuanya baik-baik, enak pokoknya, aku nyaman. Nah, kan katanya Kak Ica ini di sini tuh kerjanya sama adiknya nih, ya. Gimana Kak Ica perasaannya kerja bareng adik nih? Kerja bareng adik aku, jadi ini tuh ada cerita lucunya. Jadi pas waktu itu aku lagi sakit, adik aku tuh turun kan, aku dijenguk sama Pak Arif, Bu Meti sama anak-anak kantor kan.
Cuma dulu itu kan kita baru berlima deh kalau nggak salah, dan itu masih cewek semua. Jadi masih statusnya masih admin semua lah. Akhirnya aku dijenguk rame-rame. Adik aku namanya Ilham, dia turun. Terus Pak Arif sama Bu Meti melihat melihat adik aku itu. Terus akhirnya mulai nanya tuh, adik aku ada kesibukan apa gitu-gitulah kurang lebih. Akhirnya sampai Pak Arif sama Bu Meti itu tertarik nih untuk ngerekrut adik aku, dan kebetulan juga adik aku kan juga di situ udah kuliah juga kan, cuman kayaknya apa baru mau masuk kuliah gitu, aku lupa. Akhirnya dianya juga setuju, ya udah jadinya bisa kerja bareng, dan enaknya itu ya enak sih ada yang nyetirin jadinya. Walaupun ya secara di kantornya secara ininya tetap profesional ya, walaupun berantem ya kita berantem gitu, tapi ya untuk di luar pekerjaan ya kita sangat akur, saling menyayangi banget. Terus menyayangi gimana reaksinya? Coba diundang adanya. Boleh diundang, silakan. Oke, masuk. Sepertinya bumbung nih adiknya ya. Aduh, lucu banget ya ternyata ya. Ya, emang Kisah-kisahnya seru banget awal gitu. masuknya lucu banget. Tapi apa sih suka dukanya nih Kak Ica kerja di Kisdiri? Nah, secara kan ya Kak Ica tuh udah 6 tahun nih kerja Ya. di sini kan. Suka dukanya itu ya apalagi aku cukup dari awal tahu Kids Diary juga ya, dari yang kita semua ini admin cuman berlima sampai akhirnya nanti berempat, akhirnya ya pasti adalah ada yang masuk keluar. Suka dukanya ya pasti banyak banget sih, lebih kayak ya itu sih yang pasti, kebersamaan itu di saat misalkan harus ada yang resign karena menikah atau harus hal lain gitu. Jadi itu yang pasti bikin kayak sedih, apalagi kan yang aku diajak sama teman-teman aku, dan teman-teman aku yang dulu tuh bahkan udah pada nggak ada gitu. Tapi kan alhamdulillahnya berjalannya waktu aku ada tim yang masuk semakin bertambah tim. Jadi ya aku cukup ini sih ya terbayarkan lah, walaupun aku awal lewat itu sempat jadi sedih karena aku diajak sama teman aku, tapi teman-teman aku tuh udah pada keluar duluan gitu. Aku sempat sedih kan di situ, tapi ya alhamdulillah sekarang aku happy aja dengan teman-teman aku yang sekarang gitu. Berarti ya itu ya Kak Ica ya suka dukanya ya, karena teman-temannya juga kan apa ya namanya, awal kan Kak Ica diajak sama temen, tapi sampai sekarang malah temennya yang udah pada resign dulu. Iya, udah banyak banget sih kebersamaannya bareng-bareng, apalagi zaman-zamannya dulu yang mungkin belum seenak posisi saat ini gitu ya, apalagi dulu yang masih kita barangnya juga masih yang pisis-pisisan, sampai kita tuh rebut-rebutan barang karena motifnya cukup banyak juga, itu kita sampai rebut-rebutan, sampai kita ada nginep bareng juga di situ karena waktu itu pernah diajak bukber, itu kita sampai nginep bareng. Pokoknya seru sih, suka dukanya tuh banyak banget gitu. Nah, tapi Kak Ica pas awal masuk sini tuh di bagian apa Kak Ica? Awalnya itu aku admin di sini. Admin. Jadi semuanya itu awalnya tuh dari admin. Nah, terus terus aku tuh 2017 masuk. Jadi aku setahun admin, tahun berikutnya jadi aku tuh diajak ngobrol tuh kita semuanya. Kebetulan waktu itu tinggal berempat. Diajak ngobrol semuanya. Terus diajak ngobrolnya tuh sendiri-sendiri. Terus waktu itu aku lupa pembahasannya apa, cuman kurang lebih kayak harapan ke depan gitu loh, kayak harapan, planning ke depan dan lain-lain, yang kurang lebihnya kayak gitu. Awalnya sih aku admin pokoknya. Awalnya admin. Kan awalnya admin nih. Nah, tapi kan sekarang Kak Ica kan udah ada di R&D kan. Nah, itu kenapa Kak Ica, alasannya Kak Ica kenapa pilih pindah divisi itu kenapa? Nah itu yang tadi sebelumnya, ini mungkin baru aku jelasin di sini gitu ya. Lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kenapa pilih R&D? Jadi ini tuh dulu pas jadi admin, itu kan dulu admin kan cuman jualan aja ya kan, urusan produksi dan lain-lainnya ya itu udah diurus langsung sama Pak Risa Meti. Jadi dulu aku tuh pernah ngomong dalam hati aku, itu aku pengen deh bisa datang ke gudang bahan
Terus aku pengen deh kalau misalkan ada ide produk yang mungkin lucu atau yang apa gitu, aku pengen deh bantu ngajuin. Itu tuh pernah terucap di dalam hati aku gitu, sampai pas yang ngobrol, akhirnya diajak ngobrol itu mungkin sampai akhirnya ketiga temen aku itu udah dapat posisinya masing-masing lah, dan aku yang dipilih sebagai orang produk gitu. Aku juga sebenarnya nggak tahu sih apa pertimbangan sama Bu Meti memilih aku orang produk, cuman bagi mereka aku ini ada potensi untuk di produk gitu. Jadi aku juga sempat shock sih, karena kayak kaget aja, ibaratnya kayak apa yang aku ucap tuh tiba-tiba kayak kenyataan gitu loh. Aku bisa jadi orang produk yang pasti aku akan bisa datang ke toko-toko bahan, apalagi gudang-gudang bahan yang besar, terus aku bisa terlibat di produk. Jadi cukup antara kaget, nggak percaya, tapi ya aku happy gitu, kayak ya emang itu ya apa, kadang kita emang harus berucap baik itu ya, ya itu. Jadi kaget aja, kayak jadi kenyataan gitu, apa yang terucap sekilas di hati aku tapi itu bisa jadi kenyataan gitu. Akhirnya aku memilih, aku menyetujui untuk di R&D. Jadi aku udah di R&D itu udah jalan 5 tahun. Lumayan ya, berarti awalnya emang udah sebenarnya kayak ada pengen gitu ya Kak Ica yang nyemplung di produk gitu. Terucap sekilas aja gitu sampai akhirnya jadi kenyataan. Masya Allah. Boleh dong Kak Ica ceritain sedikit awal perjalanan masuk ke R&D. Perjalanan awalnya itu jadi ya, apalagi kan aku orang awam ya, nggak tahu, awalnya tuh nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak tahu gudang bahan tuh di mana, nggak tahu cara belanja bahan gimana. Sampai akhirnya aku kan dibimbing sama Pak Arus sama Bu Meti. Awalnya itu cara ngitung pemakaian bahan, sampai aku masih ditemenin tuh belanja bahan, sampai pokoknya masih dipandu step by stepnya sampai ya produk itu tuh bisa terjual di sini gitu. Jadi alhamdulillahnya banget aku punya Pak Arus sama Bu Meti itu aku disupport banget gitu. Jadi didukung banget, jadi aku pun ngerasa percaya diri untuk megang posisi R&D ini. Tapi pas Kak Ica ada di divisi ini tuh ada nggak sih kayak ketakutannya gitu? Pasti, kalau ketakutan tuh pasti ada banget, bahkan sampai di 5 tahun ini tuh pasti ketakutan tuh masih ada. Apalagi di saat kayak misalkan kita mau bikin produk nih, itu pasti ada ketakutan di awalnya tuh, kayak ini produk ini tuh bakal bisa laris nggak ya di pasaran gitu. Itu pasti ketakutan tuh ada. Apalagi pas awal-awal aku tuh takut banget yang namanya kalau belanja bahan tuh aku salah belanja, salah hitung. Itu kan akan jadi resiko besar ya kalau misalkan salah belanja bahan dan lain-lain. Tapi ya itu balik lagi, alhamdulillahnya aku selalu disupport. Jadi dulu kan masih dibimbing gitu kan, sampai akhirnya mereka mempercayakan ke aku untuk menjalani ini. Kayak akhirnya aku mulai dilepas lah belanja sendiri, aku mulai pilih-pilih motif sendiri dan lain-lain. Itu ya walaupun tetap dalam bimbingan, cuman kayak belanja bahannya tuh aku udah mulai sendiri ke gudang-gudangnya gitu. Apalagi di sana yang aku belum pernah ke gudang sama sekali aja tuh, kayak ngeliat gudang besar, ngeliat bahan banyak banget tuh aku kayak takut gitu, kayak aku harus ngapain ya di sini. Kayak saking ya itu awal-awal, apalagi itu terutama di awal-awal sih, saking kayak masih nggak percayanya aku tuh udah bisa ada di posisi ini. Jadi kalau ketakutan sampai saat ini ya pasti ada lebih kayak yaitu produk ini bisa diterima nggak ya, bisa laris nggak ya. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan nanti misalkan gitu amit-amit produk yang nggak laku, pasti kan ada kesedihan sendiri gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya ya meskipun mungkin agak slow atau apa, tapi alhamdulillah selalu bisa diterima dengan baik gitu. Alhamdulillah ya berarti. Nah tapi kalau menurut Kak Ica sendiri, kerjaan Kak Ica sekarang ini fleksibel nggak sih? Kerjaan aku itu di R&D cukup fleksibel sih sebenarnya. Jadi kalaupun misalkan aku nggak ke kantor atau aku lagi nggak bisa ya misalnya lagi ada keperluan dulu kayak gitu, ya aku bisa kayak kerja di rumah, asalkan kalau emang kerjanya itu nggak ada yang harus
nggak, maksudnya kayak gini, kadang kan aku kan megang sampel juga kan, megang sampel misalkan aku harus ketemu orang dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak megang lagi nggak ada sampel, ya aku bisa kerja di rumah gitu. Yang penting yaitu tetap mantau kerjaan aja gitu. Kalau fleksibel sih kerjaan aku tuh. Oke nih, kita lanjut lagi. Tadi habis dimatiin dulu karena ada kendala sedikit. Nah, boleh dong Kak Ica ceritain nih, momen apa sih yang paling membanggakan dalam karir Kak Ica selama kerja di sini? Gitu. Momen yang paling membanggakan yaitu sih saat aku dipilih untuk di bagian produk di R&D ini. Itu pasti kan awalnya aku nggak bakal nyangka juga ya bakal dipercaya sebesar ini gitu, apalagi di saat awalnya aku masih dibimbing, ditemenin belanja sampai akhirnya mereka mempercayakan sepenuhnya ke aku, mulai dari perhitungan bahan pokoknya sampai produk itu. Jadi meskipun tetap dalam bimbingan gitu, tapi mereka sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, dan aku ngerasa itu suatu kebanggaan terbesar banget sih buat aku, dan itu pun jadi kebanggaan buat aku sendiri, ternyata ya aku bisa kok gitu sampai ada di titik ini gitu. Jadi kayak seneng banget. Iyalah gitu ya. pasti excited banget, apalagi kan ya itu dulu dari ucapan hati gitu kan, Iya, tiba-tiba jadi beneran gitu kan. kenyataan tuh ya pasti kan jadi ngerasa ya nggak mau ngecewain semuanya gitu kan, apalagi emang aku juga udah ngerasa punya tanggung jawab besar untuk membangun Kids Diary juga gitu. Nah, tapi gimana nih Kak Ica buat ngatur waktu biar produktif gitu pas lagi ada kayak kerjaan numpuk gitu nih Kak Ica? Biar cara atur waktunya itu lebih ini sih, kalau misalkan setiap pagi tuh suka bikin to-do list aja tuh sesuai prioritas kan, pastinya apa yang jadi prioritas. Apalagi kan sebenarnya kerjaan aku itu lebih banyaknya tuh di perintilan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh supaya jangan ke skip ya harus dicatat. Tapi kan aku juga ada panduan tools pekerjaan yang setiap pagi harus rutin dicek gitu kan, jadi nggak ada yang ke skip. Dan terutama itu pasti ini sih fokus ya, harus fokus tentuin prioritas kerjaannya apa, yang penting jangan ditunda-tunda lah gitu. Nah, tapi pernah gak sih kayak Kak Ica tuh pas kerja kayak mager banget nih, males banget nih, sampai kayak nggak produktif gitu? Ya pasti pernah, apalagi kan di titik jenuh itu tuh pasti ada. Tapi ya balik lagi, aku kadang kalau lagi di titik jenuh kayak gitu ya aku juga mikir, apalagi kan aku ngerasa punya tanggung jawab juga di Kids Diary gitu kan. Jadi ya gimana caranya aku supaya tetap bisa produktif, ya harus ngejaga mood kan. Ya paling aku ngelakuin hal-hal yang bikin aku tuh happy. Misalkan ya aku kerja sambil aku dengerin lagu, itu kan biar bisa bikin aku relax. Ya paling kalau misalkan aku bener-bener kayaknya pegel deh duduk terus kayak gitu, ya paling aku keliling-keliling dulu atau bikin kopi atau apa yang bisa bikin mood aku tuh ya baik lagi gitu, supaya aku tetap bisa fokus dan produktif untuk kerjaan aku sendiri gitu. Bagus sih kayak gitu ya Kak Ica. Pasti semua orang juga pasti ada ya sisi mager banget. Iya pasti gitu, apalagi kan kalau ujian ngantuk atau apa gitu kan, ya itu pasti ada lah kayak gitu. Tapi kan gimana caranya kita bisa kontrol diri kita aja sih gitu. Sekali. Nah, Kak Ica kan ada di divisi R&D nih sekarang. Nah, sebenarnya tugas R&D itu ngapain aja sih Kak Ica? Kalau untuk tugas R&D yang aku jalanin di sini itu ya, pertama itu kan R&D itu udah pasti riset ya. Riset produk, gimana caranya supaya kita tuh bisa bikin produk itu unik, bisa diterima di pasaran, riset harga, riset bahan juga gitu kan, gimana supaya bahan itu nyaman nih dipakai sama anak gitu kan. Sampai pokoknya ya aku bertanggung jawab dari awal ide suatu produk sampai akhirnya bisa jadi produk fisik, sampai akhirnya produk itu bisa dijual sama tim sales dan dipasarkan di agen-agen Kids Diary gitu. Jadi stepnya sih banyak, pokoknya
Yaitu aku bertanggung jawab dari produk itu mulai dibikin sampai produk itu sampai di sini dan siap untuk dipasarkan di AG. Gitu. Tapi ada nggak apa ya namanya, yang di luar R&D itu tapi Kak Ica tetap kerjain gitu, jadi tuh di luar tugas R&D itu? Untuk pekerjaan di luar R&D itu nggak ada sih, cuman lebih kayak kita sesama divisi paling suka yaitu sih kasih saran, masukan kayak gitu aja, lebih ke diskusi bareng aja. Jadi misalkan ke kreatif, misalkan harus diskusi apa, misalkan ada masukan misalkan tentang ini kayaknya pas saat pembikinan katalog nih kayaknya warnanya kurang real deh, kayak lebih ke situ-situ aja sih. Misalkan kayak ke sales juga gimana penjualan produk ininya, responnya gimana, misalkan ada nggak masukan-masukan dari agen, boleh butuh produk apa, lebih kayak ke situ aja sih. Kalau secara di luar R&D-nya nggak ada sih. Oke. Nah, boleh nggak sih Kak Ica kasih tahu dong produk apa sih yang paling best seller nih? Karena kan banyak banget nih kan produk-produk di sini. Boleh dong kasih tahu mungkin biar teman-teman yang lain juga lihat. Boleh. Jadi sebenarnya ini beberapa contoh aja dari barang-barang best seller yang ada di Kids Diary, dari puluhan atau ratusan bahkan model produk Kids Diary ya. Ini ada Maisa Mukena. Ini alhamdulillah banget sih. Responnya tuh bagus banget. Karena ini juga bahannya rayon ya, terutama nyaman banget. Dan ini tuh kita ada 6 motif. Aku tuh sampai lupa loh, padahal aku yang belanja bahannya tapi aku tuh suka lupa ada berapa motifnya. Karena udah sering banget Iya, udah kebanyakan restock lagi gitu ya. Kebanyakan produk juga gitu kan. Jadi sampai aku tuh lupa. Nah, ini tuh biasanya ada di kisaran harga berapa Kak Ica kalau misalnya kayak gini? Kalau ini itu kita tuh ada kids junior, tapi ini cuman ada 2 size, kids satu size, juniornya 1 size. Rentang usianya itu dari usia 1 sampai 10 tahun, kisaran harganya itu untuk di Asia tuh ada dari 135.000. Start from-nya. Selanjutnya ini ada barang best seller lagi, gamis Lucia. Ini bahannya rayon juga, alhamdulillah. Bahan rayon itu kita cukup sangat megang sih ya. Responnya tuh bagus banget. Makanya kita tuh sampai produksi gamis tuh kemarin kita sampai 20.000 untuk persiapan Ramadan. Kurang lebihnya 20.000. Ini dan itu sold out semua tuh Kak Ica? Iya, alhamdulillah banget. Makanya senang banget kalau produk itu bisa diterima gitu kan. Jadi kan suatu kebanggaan juga buat aku gitu. Lucu banget. Harganya biasanya tuh rata-rata kalau gamis-gamisan itu ada di berapa Kak Ica? Biasanya kalau di gamis itu tergantung model sih sebenarnya. Cuman kita tuh kisarannya di harga start from-nya itu 75.000. Murah kan? Dengan kualitas dan bahan yang bagus banget, jadi sangat worth it. Nah, aku salvok banget sama ini Kak Ica. Ini tuh apa sih sebenarnya nih? Nah, ini tuh yang paling masya Allah tabarakallahnya banget. Ini tuh ada sajadah anak. Ini tuh alhamdulillah banget di bulan ini tuh kita udah sampai 20 batch. Dengan ini tuh ada 20 desain. Tuh, seperti ini. Banget. Ini tuh bahannya silky scuba dan di belakangnya tuh anti slip. Dan ini tuh tiap bulan alhamdulillah banget responnya tuh selalu bagus, PO-nya tuh selalu banyak. Jadi seneng banget sih kalau tiap bulan ngerjain selalu ada PO sejadah tuh happy banget gitu, karena ya PO-nya tuh banyak-banyak banget dan orang tuh udah percaya banget sama sajadahnya Kids Diary. Nah, kalau sajadah ini harganya berapa Kak Ica? Untuk harganya itu di angka Rp99.000 aja. Murah banget loh untuk dapat sajadah yang secantik ini. Lucu banget tahu ini motif-motifnya. Iya, banyak motifnya juga banyak Kak, ada 20 desain. Jadi bebas pilih sesuai yang disuka. Banyak banget tuh, kita produk best seller lumayan banyak ya Kak Ica. Iya, alhamdulillah. Ini ya contoh perwakilannya aja. Kalau mau lebih tahu lagi tentang Kids Diary bisa kepoin aja IG-nya Kids Diary atau bisa langsung hubungin admin aja. Apalagi kita juga bisa buka join agen. Nah, oke, kita lanjut lagi, boleh duduk Kak Ica. Oke. Kalau pengen minum boleh diminum ya. Sambil Aku minum lagi aja nggak apa-apa. semangat untuk ngobrol nih. Oke nih, aku punya pertanyaan lagi nih. Apa sih hal teraneh yang paling menarik yang pernah terjadi selama Kak Ica kerja di sini?
hal teraneh jadi ini aku nggak tahu sih ya bisa dibilang aneh atau enggak, cuman dulu itu pas zamannya masih admin semua dan itu ada berempat deh kalau nggak salah. Jadi dulu itu kita kan jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 5. Jadi dulu itu pernah udah mendung tuh, udah mau hujan, itu sekitar jam 4:30 deh kayaknya. Itu tuh kita udah disuruh pulang karena tuh kayak mungkin takut kehujanan atau apa gitu. Akhirnya pas 4:30 itu udah pada bubar udah mau hujan. Itu tuh kayak kita tuh bingung gitu, kok baru jam 4:30 malah udah disuruh pulang. Itu menurut aku hal aneh sih. Dan ini tuh paling aneh lagi nih, baru banget nih, masih anget. Lucu ya nih, masih Aku anget tuh ya. sampai Baru banget nih, pas lagi sekarang tanggal berapa? tanggal 17. Kalian tahu kan ya, ini lagi hebohnya banget nih. apa? Kita diminta untuk matiin internet, guys. Kita di atas nggak bisa kerja karena mau war tiket komplek. Bener-bener ya owner kita yang satu sumpah ini. luar biasa banget, aneh banget. Kita malah disuruh ngaso dulu, guys. Tapi pada seneng sih kayaknya Iya ya. enak sih sebenarnya, cuman kita juga pengen sih ya Pengen sebenarnya ya. ya war Nitip tiket kali juga ya, deh. nitip. Iya tadi pada nitip sebenarnya anak-anak, cuman disuruh war sendiri aja deh, disuruh war sendiri tapi kita nggak dapet sih ya. Udah full semua ternyata. Sedih ya, kita nggak dapet tiketnya gitu. Padahal alhamdulillah sih duitnya udah ada gitu, cuman nggak dapet kesempatannya aja. Ya udah kayaknya nanti kita nyusul aja deh. Nyusul Kita nonton di luar. nyempil aja gitu, nyempil ya, bisa Bisa. kayaknya. Aduh lucu banget ya. Duh, emang ini masih hangat banget nih beritanya. Bener-bener ada lagi nggak nih Kak Ica yang paling aneh lagi daripada yang ini? Kalau hal aneh-anehnya lagi tuh sebenarnya aku tuh lupa ya, udah saking banyaknya. Cuman ada nih yang menariknya. Jadi dulu itu suka tiba-tiba diajak pergi, misalkan entah makan siang atau apa gitu. Itu tuh nggak bilang-bilang. Jadi waktu itu posisinya aku tuh lagi di kamar mandi, itu aku sampai digedor-gedor karena mau diajakin makan siang. Itu aku tuh supaya ini nggak usah disensor aja ya, itu kayak baru kayak gitu udah langsung cepetan ini udah mau makan siang. Ya Allah, itu pada nggak ada pemberitahuan apa-apa sebelumnya. Jadi akhirnya kan ya udah ya mau ngomong daripada aku ditinggal, aku buru-buru kan jadinya. Jadi dulu pernah juga tuh, itu kan ya kalau dulu kan namanya mungkin masih apa adanya gitu kan. Jadi ya udah, kita pun yang admin ini juga mungkin pakaiannya juga udah nggak serapi yang sekarang gitu dulu. Terus tiba-tiba lah diajak ke Ion Mall tuh. Pak, di situ tuh kita nggak dikasih tahu kalau mau ke mall. Bilangnya, ayo kita mau makan ke warteg. Itu bahkan kita tuh sampai rebutan sendal. Ternyata pas kita tahu BSD mau ke mall tuh kita langsung, ayo mall, ternyata ke mall kayak gini-gini. Kita tuh langsung kayak, ya Allah nih kita malu dengan pakaian kita sendiri. Jadi harusnya kan bilang ya biar kita prepare. Iya, biar prepare. Emang dulu tuh sukanya tuh yang mendadak gitu. Tapi emang ya itu sih hal menarik yang dulu pernah terjadi gitu, lucu banget pokoknya. Pasti masih banyak lagi ya. Banyak banget, lucu-lucu pasti banyak yang banget. lainnya. Apalagi kan ya sekarang juga kan kita tiap tahunnya juga kan suka jalan-jalan, pasti banyak hal menarik lainnya. Cuman kalau aku ceritain semua nih bisa durasinya tuh bisa seminggu gitu ya. Seminggu doang. Iya, bisa ya, seminggu, jadi akan panjang banget gitu. Nah, selama Kak Ica kerja nih udah 6 tahun ya. Nah, sedekat apa sih nih Kak Ica sama owner? Pasti pada pengen tahu juga nih kayaknya. Kedekatan aku sama Pak Aris sama Bu Meti tuh udah dekat banget sih. Aku juga udah anggap mereka seperti keluarga aku sendiri gitu, seperti kakak-kakakku. Enggak ada yang seperti orang tua aku. Udah ini pasti seneng kan dibilang kakak-kakakku. Udah seperti orang tua aku sendiri gitu. Jadi dulu pernah, jadi pas aku skripsi itu aku diajak ngobrol lah gitu kan, ada kendala apa dan lain-lain. Itu aku sampai nangis ke mereka, saking aku kayak aku pusing sama skripsi tapi aku juga bingung sama kerjaan aku gitu kan ya. Banyak akhirnya ya aku cerita ke mereka bisa bantu kasih solusi ke aku, bisa kasih masukan, bisa kasih support, semangat. Ya aku jadi lebih bisa lebih tenang, bisa lebih lega gitu. Jadi kalau dibilang dekat ya alhamdulillah dekat banget gitu ya, emang udah kayak ke keluarga sendiri gitu. Jadi ya apapun yang pernah aku alamin atau apa juga ya aku nggak segan untuk cerita ke mereka juga, dan mereka sangat open banget untuk
apapun itu gitu. Dan alhamdulillahnya juga mereka terima gitu ya. Iya, Jadinya benar kita banget. enak gitu. Iya, nggak canggung, nggak apa gitu ya, karena merekanya open jadi kitanya pun bisa terbuka juga kan ke mereka gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kakak? Boleh? Ada pertanyaan? Oke, udah nih Kak Ica, terima kasih banyak Terima ya kasih, udah mau Kak diundang ke Juli. podcast Terima kasih. Diari. Oke, semuanya sekian untuk podcast kali ini. Buat yang belum subscribe, boleh banget ya subscribe channel Kids Diary Official. Jangan lupa kalau suka sama videonya di like, comment, dan share. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Iya, tadi gue pengen ngomong kok kagak subscribe, gue ngamuk.